Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita berjumpa dalam program Morning Call Departemen Polkes GPIB bersama saya, Pendeta Irma Febriani Siahaya Sasikil, yang saat ini melayani sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Immanuel Watampone. Kita bersyukur atas pertolongan Tuhan yang telah menuntun kita melewati malam dengan selamat, bahkan yang telah memperkenankan kita memasuki hari baru saat ini. Karena itu, sebelum kita melangkah lebih jauh, menjalankan seluruh aktivitas dan karya hidup kita di hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, sebagaimana dituntun oleh Sabda Bina Umat Renungan Pagi. Bacaan Alkitab diambil dari Kitab Hakim-Hakim pasal 4, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, marilah kita berdoa, memohon bimbingan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang baik dan penuh kasih, kami bersyukur untuk saat ini ketika kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menjadi landasan dalam kami hidup dan berkarya di sepanjang hari ini. Karena itu bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami mampu mendengar, menghayati, terlebih melakukan firman-Mu di dalam seluruh perilaku hidup kami dimanapun kami berada dan Tuhan utus. Begitu juga dengan hamba-Mu, urapilah dengan kuasa Roh Kudus agar segala sesuatu yang diberitakan sungguh asalnya dari Tuhan dan dikembalikan hanya untuk hormat, pujian, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, karena kami umat-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca bagian firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 hingga ayat 9 yang menyatakan, setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiyah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia ialah kita semua yang tidak hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi juga mau melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kesetiaan setiap hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi ini adalah
percaya diri berdasarkan iman. Percaya diri merupakan salah satu aspek penting dalam pribadi setiap manusia. Orang yang percaya diri adalah orang yang sangat mengenal dirinya, bahkan segala kemampuan yang ada pada dirinya. Orang yang percaya diri adalah orang yang memiliki konsep diri positif tentang dirinya dan juga segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Orang yang percaya diri adalah orang yang yakin bahwa ia mampu menghadapi segala apapun dalam situasi dan kondisi apapun. Ia tidak mudah menyerah, tapi ia mudah beradaptasi. Ia tetap memiliki pengharapan, sekalipun ia merasa belum menemukan solusi. Ia akan berjuang untuk selalu menyelesaikan segala sesuatu yang ia mulai, atau ia bertanggung jawab terhadap segala tugas yang dipercayakan kepadanya tanpa kurang suatu apapun. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa tidak semua orang mampu mempertahankan percaya dirinya. Ada saja faktor yang datang baik dari dalam maupun dari luar yang bisa menggoyahkan rasa percaya diri seseorang dengan mudahnya. Dan parahnya, bisa membuat orang yang kurang atau tidak percaya diri ini hidup bergantung pada orang lain. Contohnya dalam kisah Barak bin Abi Noam dari Kedes di Naftali yang diceritakan dalam perikop bacaan kita pagi ini. Saudara-saudara, Barak adalah seseorang yang diperintahkan Tuhan untuk maju berperang bersama Bani Naftali dan Zebulon melawan tentara Raja Yabin dan panglimanya Sisera. Kalau kita menyimak ayat 6 hingga ayat 7 dalam bacaan Alkitab kita saat ini, maka kita akan melihat betapa Tuhan Allah melalui Deborah telah menyampaikan jaminan kemenangan yang akan diraih oleh Barak dan bangsa Israel ketika harus berhadapan dengan lawannya. Firman Tuhan menyatakan, "Aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Kalimat ini menjadi bukti bahwa Tuhan hadir. Bahkan Tuhan berada di depan dan membuka peluang bagi Barak juga bangsa Israel untuk meraih kemenangan. Itulah sebabnya respon yang diharapkan yang muncul dari kehidupan orang percaya yang sungguh-sungguh mengalami bahkan meyakini pimpinan Tuhan, yaitu dengan cara mengikuti perintah Tuhan ini. Seperti yang diungkapkan dalam bacaan kita, majulah dan bergeraklah. Namun apa yang terjadi? Catatan mengenai Sisera sebagai panglima tentara Yabin yang memiliki 900 kereta besi, bahkan juga menjadi pelaku penindasan terhadap Israel selama 20 tahun, membuat Barak tidak maju, membuat Barak tidak bergerak. Barak justru stuck, diam, kaku, gentar, tidak bergerak. Apa yang menjadi respon Barak ini menunjukkan betapa Barak sangat ragu pada peran Tuhan dalam perjuangan Israel. Atau kata sederhananya, Barak mengalami krisis kepercayaan. Barak mengalami krisis kepercayaan terhadap dirinya, terlebih terhadap Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau orang sudah dalam keadaan krisis seperti ini, maka satu-satunya cara yang ia lakukan adalah dengan mencari pertolongan kepada pihak lain yang bukan dirinya, apalagi Tuhan. Nah, inilah yang seringkali kita jumpai dalam realita kehidupan masa kini. Kita masih saja menemukan orang-orang yang mencari orang pintar, yang pergi ke dukun, bahkan juga mencari orang-orang yang dianggap bisa diandalkan untuk hidup, untuk mencari solusi dalam berbagai persoalan, untuk bisa menyembuhkan dari segala sakit penyakit, ataupun untuk mencapai keinginan duniawi lainnya. Tidak heran, jawaban Barak kepada Deborah semakin menegaskan kualitas iman Barak yang sesungguhnya. Ketika dikatakan, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju."
Barak memilih percaya pada Deborah untuk memimpin dan menyertainya dalam peperangan tersebut ketimbang Tuhan. Tapi kita mau melihat sisi yang lain yang muncul dari jawaban seorang Deborah. Apa jawab Deborah? Jawabnya, baik, aku turut. Jawaban ini menunjukkan suatu respon yang berbanding terbalik dengan respon Barak. Deborah yang dikatakan tadi adalah istri Lapidot. Dia juga seorang nabiah dan bahkan satu-satunya hakim perempuan di Israel, dengan yakin turut serta dalam peperangan melawan Sisera dan pasukan tentara Yabin. Saudaraku, keyakinan yang muncul dalam diri Deborah untuk turut ambil bagian dalam tugas yang dipercayakan Tuhan, itu semata-mata bukan karena Deborah merasa dirinya sebagai pribadi yang dapat diandalkan, karena kuasa atau jabatan yang ia miliki sebagai nabiya dan hakim. Jawaban Deborah, baik, aku turut, itu lahir dari kepercayaan diri Deborah kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang firman-Nya tidak pernah main-main, yang firman-Nya tidak pernah sembarangan, kepada Tuhan yang tidak pernah ingkar janji terhadap umat yang dikasihinya. Dengan iman yang demikian, Deborah tampil untuk menghadirkan kuasa dan karya Tuhan di hadapan tentara Yabin dan juga Sisera, bahkan Barak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Apakah sampai saat ini kita sering bersikap seperti Barak di dalam merespon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Kita enggan untuk berjuang dalam keyakinan iman yang sungguh kepada Tuhan karena kita ragu pada peran Tuhan. Kita lebih membiarkan situasi dan kondisi di sekitar kita menebar rasa takut dan kecemasan sehingga kita stuck, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kemudian kita lebih memilih mengandalkan kuasa lain, mengandalkan orang lain dibandingkan Tuhan. Jika demikian keberadaan hidup kita saat ini, maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk memilih respon yang tepat, seperti yang ditunjukkan oleh Deborah. Kita diajak untuk menaruh kepercayaan diri kita sepenuhnya di atas dasar iman yang teguh, yakni kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian, apapun persoalan, pergumulan, bahkan perjuangan hidup yang kita hadapi sampai dengan saat ini, kita tetap mau mempercayakan diri kita. Kita tetap mau membuka diri kita untuk terus berada dalam pimpinan Tuhan. Apapun keadaan situasi yang kita hadapi saat ini, kita akan terus bergerak, kita akan terus maju, kita tidak akan menyerah dengan keadaan yang menghimpit kehidupan kita. Kita tidak akan sekali-kali meragukan peran Tuhan dalam hidup kita, karena kita sebagai orang yang beriman, kita percaya bahwa dalam hidup ini kita berjuang bersama dan di dalam Tuhan yang selalu menjamin kemenangan dalam setiap perkara hidup. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuki hari baru pemberian Tuhan ini dengan semangat menjalani aktivitas dalam penuh percaya diri kepada Tuhan yang selalu setia memimpin dan menyertai kehidupan kita. Pergumulan boleh ada, tapi percaya diri kepada iman yang dasarnya adalah Tuhan, jangan pernah kita lepaskan. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh berbahagia ya Tuhan karena memiliki Engkau sebagai pemimpin dan penolong hidup kami. Kami sungguh bersuka cita sekalipun dalam hidup ini kami harus banyak kali diperhadapkan dengan tantangan dan penderitaan. Karena bersama dan di dalam Tuhan, kami pasti beroleh kemenangan. Dalam keyakinan itu, kami mempertaruhkan seluruh aktivitas kami di hari ini.
Berkenanlah kiranya Engkau berjalan di muka, menuntun langkah hidup kami dengan hikmat-Mu dan menopang kami dalam membangun karya layan yang membawa kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ajarlah kami untuk selalu hidup beriman teguh kepadamu. Tolonglah dan kuatkanlah kami untuk tidak kehilangan percaya diri karena situasi dan kondisi hidup di masa kini. Jangan biarkan kami meragukan kasih dan kuasa-Mu atas kami. Bersamalah selalu dengan kami ya Tuhan, dalam setiap ungkapan syukur dan gumul juang kami, dimanapun masing-masing kami berada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap menjalani kehidupan di hari ini. Amin. Demikianlah renungan pagi kita saat ini, kiranya semakin meneguhkan iman percaya kita untuk menjalani aktivitas bersama dengan Tuhan. Selalu kita ingat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, apapun keadaan kita. Terima kasih kepada Departemen Polkes GPIB melalui program Morning Call dan juga Night Call yang sungguh-sungguh membangun kehidupan iman kita semua. Biarlah kita semakin kuat di dalam Tuhan, dan kita terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.